Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan terus dan banyak bersyukur kepada Allah akan terus dan lebih banyak lagi memberikan nikmat-Nya kepada kita. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini pengajian kita adalah tentang buku yang baru terbit. Buku yang ditulis oleh Ustaz Haji Abdul Samad LCMA. Semua kita tahu Ustaz yang sudah tidak asing lagi di Kota Pekanbaru, di Provinsi Riau. Bahkan juga banyak yang mengenal beliau di luar Provinsi Riau. Beliau baru saja menulis buku 99 tanya jawab seputar salat, tentang salat. Bentuknya adalah tanya jawab, yaitu yang disebutkan di sini 99 adalah yang biasa mungkin kita dapati dalam kehidupan keseharian kita. Maka kita mungkin perlu untuk mendapatkan pengetahuan dari kandungan buku ini. Tujuannya adalah supaya kita terus menambah ilmu yang berkaitan dengan salat. Selama ini kita sudah memiliki ilmu tentang salat, tapi perlu terus kita menambah ilmu. Karena apabila ilmu kita kurang, kemudian ada sesuatu yang berlaku berkaitan dengan salat tidak seperti yang kita ketahui sebelum ini, maka kita mulai ragu. Biasanya orang awam kalau ragu selalu saya yang betul atau dia yang betul ya? Ragu dia. Saya yang salah atau dia yang salah ya? Lain nampaknya. Umpamanya di masjid kita ini pernah berlaku salat tarawih 4 jumlahnya 8. Kemudian berubah yaitu 2 jumlahnya juga 8. Riuh juga, ramai juga. Nah, ini disebutkan dalam buku ini. Seperti apa sebenarnya bentuk salat tarawih kita itu? Setelah kita lihat alasan masing-masing, akhirnya dengan pengetahuan yang bertambah, kita jadi lapang dada. Tidak sepatutnya ada yang berteriak-teriak, mengeluarkan kata yang kasar, karena ini bisa berpotensi untuk memecah belah persaudaraan kita. Umpamanya lagi tentang salat witir. Salat witir berapa rakaat? 3 sekaligus
satu salam, atau kita pisah 2 dan 1. Kalau di Masjid An-Nur itu dipisah 2, satu salam, kemudian 1 lagi, 1 salam. Jadi 2 salam. Mana yang betul itu? Biasa selama ini kita 1 salam saja. Sekarang kita pergi ke An-Nur, terkejut kita, ada 2 salam rupanya. Saya yang betul, Masjid Nurul Haq yang betul, atau Masjid An-Nur yang betul? Mulai kita ragu. Apa sebab? Sebab ilmu kita mungkin selama ini hanya mengetahui 1 saja pendapat yang ada. Di Masjid Nurul Haq, setelah selesai sholat, imamnya diam, yang lain pun juga diam, zikirnya sendiri-sendiri. Tapi kadang-kadang imam waktu Jumat memimpin zikir juga imam, tapi dikecilkan jumlahnya, hanya tahlil saja. Mengapa tidak sempurna saja Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian ditambah dengan 33 takbir, tahmid, tasbih? Mengapa Pak Imam hanya la ilaha illallah saja, setelah itu langsung salat? Karena apa? Memperhatikan yang lain ya. Nah, sebenarnya kita mesti mendapatkan ilmu. Apakah ada pada masa Rasulullah zikir bersama-sama dipimpin oleh imam? Apakah para sahabat melakukannya? Nah, buku ini memberikan jawaban. Sehingga tidak ada lagi waktu sekarang ini untuk berselisih, karena sholat ini sekarang ini banyak yang memperselisihkan ya. Akhirnya tak mau sholat di situ, pindah ke tempat lain, atau membuat 2 kelompok. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain memilih pendapat yang berbeda. Sementara apabila kita memiliki ilmu yang cukup, maka semestinya tidak sampailah ke tahap yang seperti itu. Bagaimana caranya kalau ada banyak pendapat? Kemudian kita umpamanya di Masjid Nurul Haq ini, maka bagaimana caranya? Kan banyak pendapat. Apakah ganti-ganti kita? Subuh ini pakai kunut, subuh besok tak pakai kunut, begitu? Maka ada kebijaksanaan, yaitu kita bersepakat kalau untuk kita di Masjid Nurul Haq ini kita pilih pendapat yang mana. Nah, untuk memilih pendapat itu disampaikan dalil masing-masing yang berpendapat, kemudian kita memilih. Kalau sudah dipilih satu pendapat, maka semua sepakat. Jangan sampai ada yang berpendapat yang lain lagi kemudian merubahnya. Nah, maka kebijaksanaan kita tahun ini kita kembali salat tarawih kita berapa? 4. Karena dahulu sebelumnya 4. Kemudian yang Ramadan tahun lalu 2-2. Karena tak setuju dengan 2-2 kembali lagi ke 4-4. Kalau saya sebenarnya terserah saja, karena saya tahu dalil yang 4 tahu, dalil yang 2 pun tahu. Tetapi kalau bisa membawa kepada kemudaratan di kalangan orang awam, maka kita ikut saja. Yaitu di suatu tempat itu memilih yang mana? Memilih yang 4-4 atau yang 2-2-2. Nah, jadi tujuan kita membaca yang berkaitan dengan salat adalah untuk menambah ilmu kita. Menambah ilmu supaya kita tidak ragu-ragu. Kemudian satu lagi, bukan hanya tidak ragu-ragu, jangan cepat menyalahkan orang lain. Ini biasanya kita ini suka sekali menyalahkan orang lain. Sekali atau berkali-kali. Kita pun karena banyak kali, biasanya kita sekali. Akhirnya kita tidak melihat telunjuk kita lagi, telunjuk kawan tuh yang kita lihat. Nah, karena dia menggerakkannya terlalu banyak dan gerakannya ke atas ke bawahnya tinggi sekali. Kadang-kadang berputar pula ke kiri ke kanan.
Padahal yang disunnahkan kita melihat ketelunjuk kita sendiri. Kemudian juga ketika saf umpamanya ada pendapat karena memang mesti merapatkan saf sampai mengangkang sangat luas sekali. Bisa untuk 2 orang sebenarnya, tapi karena dia mau merapatkan saf juga sampai mengangkang. Nah, semestinya kita berdiri itu selebar apa sebenarnya? Nah, diterangkan di sini. Kemudian banyak lagi lah, termasuk kita meletakkan tangan. Di mana kita meletakkan tangan? Di sini atau di sini atau di sini sedikit ke kiri atau di bawah pusat atau enggak usah lipat. Nah, ini semua ternyata ada dalil masing-masing. Kemudian ketika kita berdiri dari sujud, biasanya kita lihat ada yang mengepalkan tangannya begini ke bawah. Ada pula yang biasa saja. Ada pula yang tak pakai, letakkan tangan, langsung berdiri saja. Dia kuat tanpa tangan, tanpa bantuan tangan. Mana yang betul itu? Yang begini atau yang begini atau tidak pakai, langsung berdiri saja. Nah, semua ada dalil. Nah, disinilah perlunya buku ini. Jadi buku ini tidak menerangkan satu pendapat, menerangkan banyak pendapat dengan menjelaskan dalil masing-masing. Tujuannya supaya bertambah ilmu kita, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain. Oh, rupanya orang lain punya pendapat juga. Kemudian berikutnya lagi, buku ini tidak hanya menerangkan pendapat ulama yang dahulu. Ulama dahulu ada 4 yang terkenal, namanya mazhab yang 4: Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah, Ustaz Abdul Samad juga menambah dengan pendapat ulama-ulama yang datang kemudian. Nah, ulama-ulama yang datang kemudian memiliki kemampuan juga untuk mengkaji dalil. Bahkan mereka juga punya kemampuan untuk memilih dalil yang lebih kuat dari dalil yang ada. Seperti umpamanya ada Syekh Utsaimin di Saudi Arabia, ada Syekh Al-Qardawi di Qatar, kemudian juga ada pendapat Syekh Wahbah Al-Zuhaili, yaitu yang menulis kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, dari Syria. Nah, mereka ini juga para ulama yang memiliki kepakaran. Jadi dari ulama mutaakhirin. Maka siapa yang ada kelapangan boleh membeli buku ini, kelapangan rezeki, kemudian kelapangan waktu satu lagi untuk membaca. Karena ada di antara kita ini bisa membeli tapi tak bisa membaca. Bukan tak bisa membaca, tak ada waktu untuk membaca. Maka pada malam hari ini saya mencoba membawa beberapa judul dari buku ini untuk kita ketengahkan, menjelaskan bahwasanya kita perlu senantiasa menambah ilmu yang berkaitan dengan salat supaya kita tetap tenang, yakin, pasti-pasti di dalam menunaikan ibadah yang utama ini. Ini kan ibadah yang utama, yang pertama kali ditanya nanti di hari akhirat. Kalau baik salat kita, maka baiklah seluruh amal kita. Jadi ada 99, tapi kita tidak akan baca satu persatu ya. Banyak betul. Semampu kita saja menjelang waktu salat Isya nanti. Yang pertama bagaimana posisi saf anak kecil? Ini pertanyaan yang ke-9. Anak kecil, di mana posisinya ini?
Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah di antara orang dewasa. Di antara orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah orang dewasa, kemudian anak-anak, kemudian wanita. Orang dewasa laki-laki, anak-anak, kemudian orang dewasa, wanita, perempuan. Kemudian juga diterangkan bahwasanya anak-anak yang berada di antara orang-orang dewasa itu adalah anak-anak yang bisa menjaga dirinya sehingga tidak mengganggu orang dewasa dalam menunaikan ibadah salat. Berarti anak itu umur berapa kira-kira? Sudah mengerti. Kemudian juga dimasukkan anak itu di antara saf orang-orang dewasa. Kalau anak-anak itu di saf mereka, tadi saf mereka dewasa, anak-anak, kemudian dewasa wanita. Kalau mereka sama mereka akan ribut, maka dimasukkan ke dalam saf orang dewasa. Tetapi di saf orang dewasa juga ribut, tidak ada tempat di dalam masjid. Mesti dikeluarkan dari masjid. Karena masjid adalah untuk beribadah. Dan kita juga menjumpai di banyak masjid, bukan hanya di masjid kita, ada yang membawa anak kecil sekali ke masjid. Umur 2 tahun, umur 3 tahun. Anak itu tidak sholat. Tidak sholat. Tapi anak itu berkeliaran dalam masjid. Kita sholat, kemudian anak itu pun berlari di depan saf orang dewasa dan mengganggu. Yang seperti ini dilarang, tidak dibolehkan. Boleh dibaca di dalam buku ini. Mengapa dilarang? Sebab mengganggu orang yang telah dewasa salat. Apa kira-kira alasan orang tua membawa anaknya yang kecil itu ke masjid? Maka kita tanya lagi, apa nih kira-kira membawa? Apakah si bapak yang mengasuh anak kecil itu? Enggak, si ibu. Dan si ibu itu salatnya di rumah adalah lebih baik dari salatnya di masjid. Lalu ibu di rumah buat apa? Maka dengan ilmu yang kita dapatkan ini, maka kita bisa mungkin lebih bijaksana di dalam menertibkan saf. Kemudian di masjid kita ini adalah lebih baik kalau anak-anak kita tidak bisa diam di saf mereka, ada satu orang yang mungkin sengaja tidak sholat untuk menjaganya. Kalau tidak bisa juga diam, karena kemaslahatan yang kita dapatkan yaitu ketenangan dalam sholat adalah diutamakan. Karena kalau mereka kelahi, mereka sampai pukul-pukul di belakang itu, sampai melompat-lompat. Saya selalu marah kepada mereka. Kadang-kadang saya sudah sholat, saya batalkan lagi sholat. Tapi setelah itu ketika kita sholat lagi, dia bermain lagi. Maka mungkin boleh jadi kita, salah seorang di antara kita, kalau sudah seperti itu keadaan tak bisa diatur, maka ada satu orang yang sampai akhir tak sholat untuk mendidik anaknya ini. Kalau sudah terdidik nanti, maka keadaan akan kembali baik, kembali normal. Saf berikutnya lagi, kita pilih-pilih ya. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, supaya jangan ragu. Kita mengangkat sampai sini atau kita mengangkat sampai sini? Dua-dua ada dalil.
yaitu sampai ke tepi telinga, kemudian sampai sejajar dengan bahu. Maka kita lihat ada dua, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemudian satu lagi, begini atau begini. Kalau begini kan menghadapkan telapak tangan ke kiblat semua ya, begini. Kita lihat ada yang begini, ada yang begini, begini. Kedua-dua ini adalah pendapat dari kalangan ulama mazhab, yaitu tangan itu diangkat semua sepakat, tetapi arahnya itu ada yang satu mengatakan arahnya sepenuhnya ke arah kiblat, maka kalau begini agak susah. Ada yang mengatakan sedikit diarahkan ke arah kiblat, karena itulah yang membuat kita nyaman. Sedikit saja ke arah kiblat. Sampai sini tepi telinga atau sejajar dengan bahu. Dan tidak ada yang mengangkat lebih dari kepala. Nah, ada pula ya. Mungkin banyak dosanya kan, atau mau khusyuk bawahnya. Nah, ini tidak ada. Tidak ada. Maka hanya tepi telinga. Ada yang menambah lewat dari telinga. Nah, yang lewat dari telinga ini adalah mazhab Syafi'i karena ada sikap berhati-hati. Karena takut kalau di sini ini tidak sejajar dengan telinga. Supaya betul-betul terasa sejajar dengan telinga, maka dia lewatkan sedikit sampai menyentuh tepi telinga ini. Karena sikap hati-hati namanya, ihtiyatan. Jadi ada yang sejajar dengan tepi telinga, ada yang sejajar dengan bahu. Nanti kalau mau dalilnya lebih terperinci bisa, atau perlu kita baca juga. Tapi rasanya tak perlu lah ya. 35. Kalau mau bacanya begini isinya itu. An Malik bin al-Huwairits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i faqala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithla dzalik. Dari Malik bin Al-Huwairits, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Nah, ini dia dalil. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali salat. Kalau ada dua hadis seperti ini gimana memahaminya ini? Berarti kedua-duanya betul. Maka jangan pula tanya, yang betul yang mana Ustaz? Kan dua itu. Yang Nabi buat itu yang mana? Nah, Nabi itu sholat kan bukan sekali. Nabi itu sholat berkali-kali. Maka mungkin satu ketika sahabat itu melihat Nabi mengangkat tangan sampai ke telinga, dan pada kali yang lain Nabi sholat mengangkat tangan sampai ke bahu. Kan sesuai dengan seperti apa yang sahabat melihatnya. Dan Nabi itu sholat berkali-kali. Pertanyaan yang berikutnya yaitu bagaimana letak tangan dan jari jemari. Letak tangan sekarang. Meletakkan tangan ada beberapa pendapat ya. Tapi semua sepakat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tangan kanan, tangan kiri. Jangan sampai begini pula. Ada tangan kanan di atas tangan kiri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, kana nas yu'maruna ay
yada'ar rajul yadahu al-yumna ala dhira'ihil yusra fis salah. Manusia diperintahkan agar laki-laki meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri ketika salat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan salat wanita seperti salat laki-laki. Adapun posisi jari jemari berikut pendapat beberapa mazhab. Baik, ini kita lihat pendapat mazhab. Mazhab Hambali dan Syafi'i meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri atau mendekatinya. Di atas lengan, ini lengan, begini. Di atas lengan. Ada yang begini. Ini pergelangan tangan. Ini lengan. Mazhab Hanafi meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Berarti di sini. Di sini saja. Punggungnya, ini punggung kan? Ini kan punggung. Nah, di sini saja. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini. Mazhabnya. Bagi laki-laki melingkarkan jari kelingking dan jempol pada pergelangan tangan. Ini mazhab Hanafi. Jempol, kelingking dilingkarkan. Berarti begini kan? Begini. Sedangkan bagi perempuan cukup meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri tanpa melingkarkan jari kelingking dan jempol. Jadi begini saja. Letak saja. Karena cara ini lebih menutupi bagi perempuan. Ada beda. Mazhab Hanafi dan Hambali meletakkan tangan di bawah pusat berdasarkan hadis dari Ali. Ia berkata, berdasarkan sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Pusek. Ini pusar ya. Berarti di bawah pusar. Maka kalau kita pergi ke Turki, Afghanistan, Irak, sebahagian di Mesir, mereka akan sholat di bawah pusat. Kalau kita kan di atas pusat ya, di bawah dada. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i dianjurkan memposisikan kedua tangan tersebut di bawah dada, di atas pusat, miring ke kiri. Itu tadi yang kita sebut tadi, miring ke kiri. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Hanafi tak ada disebut miring ke kiri, tapi dalam mazhab Syafi'i miring ke kiri. Apa sebab miring ke kiri? Nah, ada alasannya. Karena hati berada pada posisi tersebut. Hati kita. Jadi pegang hati. Menutupi hati. Maka kedua tangan berada pada anggota tubuh yang paling mulia, yaitu hati. Mengamalkan hadis, ada dalilnya, yaitu hadis Wa'il bin Hujr. Saya melihat Rasulullah SAW salat, ia meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, salah satu tangannya di atas yang lain. Didukung hadis lain riwayat Ibnu Khuzaimah tentang meletakkan kedua tangan menurut cara ini. Mazhab Maliki lain lagi, yaitu dianjurkan melepaskan tangan dalam salat. Jadi begini aja. Maka kalau pergi ke Mekah, umrah, haji, ada orang yang salatnya itu tidak melipat tangannya. Jangan salahkan pula. Ini bid'ah ini, jangan. Tidak pula mendorong orang yang berada di depan karena akan menghilang mana ini tadi. Baik. Panjang pembahasannya ya. Kemudian ada pendapat ulama kita yang hidup belakangan ini dengan memilih pendapat dari pendapat yang banyak tadi, pendapat yang kuat dan yang saya pilih, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili,
adalah pendapat sebahagian besar ulama, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Inilah yang disepakati. Adapun hakikat mazhab Maliki yang ditetapkan itu adalah untuk memerangi perbuatan orang yang tidak mengikuti sunnah, yaitu perbuatan mereka yang bersedekap untuk tujuan bersandar atau memerangi keyakinan yang rusak, yaitu prasangka orang awam bahwa bersedekap itu hukumnya wajib. Ini namanya bersedekap. Jadi mengapa mazhab Maliki tidak melipat tangan ini? Karena untuk menghindarkan persangkaan orang awam bahwasanya ini hukumnya ini adalah wajib. Jadi supaya tidak disangka wajib, maka dilepaskan. Jadi masing-masing itu ada dalil dan ada pertimbangannya masing-masing. Baik, kita pilih lagi. Kita kalau sholat berjamaah, imam baca Al-Fatihah, kita makmum baca Fatihah juga atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tak perlu baca Fatihah lagi. Apa sebab? Fatihah makmum adalah Fatihah imam. Pendapat yang kedua adalah karena dalam mazhab Imam Syafi'i, Fatihah itu adalah salah satu dari rukun salat, dan kalau tidak baca Fatihah salatnya tidak sah, maka makmum pun juga membaca Fatihah. Kapan makmum membaca Fatihah? Setelah selesai imam membaca Fatihah. Amin. Selesai itu, maka imam berilah waktu sedikit untuk makmum membaca Al-Fatihah. Dengan demikian maka bisa mengkompromikan dua pendapat tersebut. Berikutnya lagi, boleh bertanya juga ya. Siapa yang mau bertanya boleh bertanya. Nah, yang mengepal tangan tadi kita baca dalilnya. Yang mengepal tangan, karena saya pernah ditegur, tangan saya ini dipukul. Weh, tak boleh begini. Saya pula sampai sekarang pun belum begini juga. Apa sebab? Sebab kita sudah membaca dalilnya. 76, halaman 76. Mengepal. Fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah jalasa wa atamada 'alal ardi tsumma qama. Dari Malik bin Al-Huwairits, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah, kemudian berdiri, bertumpu ke tanah. Nah, ini kan kurang jelas ini, bertumpu ini bertumpu begini atau bertumpu begini. Baik, nanti ada lagi penjelasannya. Ketika Rasulullah SAW akan bangun berdiri dari duduk istirahat tersebut, ia bertumpu dengan kedua tangannya. Apakah bertumpu tersebut dengan telapak tangan ke lantai atau dengan dua tangan terkepal? Sebahagian orang melakukannya dengan tangan terkepal. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ada hadis riwayat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'alal ardi kama yada'ul 'ajin. Sesungguhnya apabila Rasulullah akan berdiri ketika salat, beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah, lantai, seperti orang yang membuat adonan tepung. Kalau membuat adonan tepung tak bisa begini. Tak teradon tepung itu. Ditinju-tinju ya. Tepung itu mau buat roti kan. Nah, tetapi ada komentar ahli hadis tentang hadis ini. Jadi hadis ini dikomentari oleh ahli hadis. Siapa saja ahli hadis tersebut? Imam Ibnu Salah, seorang ahli hadis, berkata dalam komentarnya terhadap Al-Wasit, hadis ini tidak sahih, tidak dikenal, tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Ini kata Ibnu Salah. Kalau kita menyalahkan Ibnu Salah, tunggu dulu, siapa kita ini?
Masa masih LCMA menyalahkan? Ini dari atas LCMA lagi ini. Ini pakar hadis ini. Imam Nawawi ini juga ulama besar, berkata dalam Syarah Al-Muhadzab, ini hadis dhaif atau batil yang tidak ada sanadnya. Imam An-Nawawi berkata dalam At-Tanqih, hadis dhaif batil. Tapi hati-hati ya. Hati-hati, nanti kita tengok kawan kita sebelah pakai ini hadis dhaif ini. Nanti berkelahi nanti. Maka kita baca dulu penjelasannya. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Al-Muhadzab, diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali. Ini teks bahasa Arabnya ada, tapi saya tak baca teks bahasa Arabnya. Mengapa dibuat teks bahasa Arab? Supaya kalau ada orang yang mau membantah, pastilah orang yang bantah itu punya kepakaran dalam bahasa Arab. Maka dia akan lihat yang bahasa Arabnya, jangan yang terjemahannya. Yang terjemahan ini untuk orang awam saja ini, untuk kita. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Al-Muhadzab, diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali, ia berkata dalam kajiannya, kata ini dengan huruf zai al-ajiz, orang yang lemah, dan huruf nun al-ajin, orang yang membuat adonan tepung, demikian yang paling benar, yaitu orang yang menggenggam kedua tangannya dan bertumpu dengannya, seperti yang kita sebutkan tadi kan. Andai hadis ini sahih, andai. Ini kata siapa ini? Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mensyarahkan hadis Imam Muslim. Ya, Sahih Muslim itu disyarahnya. Berarti ulama besar ini. Andai hadis ini sahih, pastilah maknanya berdiri dengan bertumpu dengan telapak tangan, sebagaimana bertumpunya orang yang lemah, yaitu orang yang telah lanjut usia. Bukan maksudnya orang yang membuat adonan tepung. Al-Ghazali menceritakan dalam kajiannya, apakah dengan huruf nun orang yang membuat adonan tepung atau dengan huruf zai orang yang lemah? Jika kita katakan dengan huruf nun, berarti orang yang membuat adonan roti, ia menggenggam jari jemarinya dan bertumpu dengannya, ia bangkit ke atas tanpa meletakkan telapak tangannya ke tanah atau lantai. Ibnu As-Salah berkata, perbuatan seperti ini banyak dilakukan orang non-Arab. Jadi yang melakukannya bukan orang Arab. Orang non-Arab menetapkan suatu posisi dalam sholat, bukan melaksanakannya, berdasarkan hadis yang tidak sahih. Andai hadis tersebut sahih, bukanlah seperti itu maknanya. Karena makna al-ajin menurut bahasa adalah orang yang telah lanjut usia. Penyair berkata, sejelek-jelek perilaku seseorang adalah engkau dan orang lanjut usia. Jika tua renta disifati dengan itu, diambil dari kalimat ajinil ajin, tukang buat roti yang membuat adonan, penyamaan itu pada kuatnya bertumpu ketika meletakkan kedua tangan, bukan pada cara mengepalkan jari jemari. Komentar Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin ini ulama yang cukup terkenal, populer, ulama besar di Saudi Arabia. Malik bin Huwairits yang menyebutkan bahwa Rasulullah apabila ia akan berdiri, ia bertumpu dengan kedua tangannya. Apakah bertumpu ke lantai itu dengan mengepalkan tangan atau tidak? Ini berdasarkan kesahihan hadis yang menyatakan tentang itu. Imam Nawawi mengingkari kesahihan hadis ini dalam kitab Al-Majmu'. Sedangkan sebahagian ulama mutaakhirin, ada ulama yang datang kemudian, generasi belakangan, menyatakan hadis tersebut sahih. Oh, jadi kalau ada sahabat kita yang mengepalkan tangan, berarti dia menyatakan hadis itu sahih menurut siapa? Menurut ulama yang datang belakangan. Ulama yang datang kemudian. Kemudian. Bagaimanapun juga yang jelas dari kondisi Rasulullah bahwa beliau duduk ketika telah lanjut usia dan badannya berat. Rasulullah kalau sudah lanjut usia, badannya besar, maka dia jadi menumpuk untuk meringankan beban badannya itu ketika berdiri. Beliau bertumpu kedua tangannya untuk memudahkannya. Inilah yang jelas dari kondisi Rasulullah.
Oleh sebab itu, pendapat yang kuat tentang duduk istirahat jika seorang membutuhkannya karena usia lanjut atau karena penyakit atau sakit di kedua lututnya atau seperti itu, maka hendaklah ia duduk. Ini panjang Ini kaitannya dengan duduk pula. Jika ia butuh bertumpu dengan kedua tangannya untuk dapat tegak berdiri, maka hendaklah ia bertumpu seperti yang telah disebutkan. Apakah ia bertumpu dengan bahagian punggung jari jemari? Maksudnya mengepalkan tangan seperti ini, kemudian bertumpu dengannya, atau bertumpu dengan telapak tangan, atau selain itu. Yang penting, jika ia perlu bertumpu, maka hendaklah ia bertumpu. Jika ia tidak membutuhkannya, maka tidak perlu bertumpu. Jadi yang mana yang betul? Semua betul. Kalau tak bertumpu, tak apa-apa. Semua betul. Jadi dengan mendapatkan ilmu seperti ini, kita nggak risau lagi. Saya yang betul atau dia yang salah? Nggak perlu. Baik. Ada yang bertanya? Tak ada? Kita tambah apa? Dua-duanya ada dalilnya. Jadi tangan dulu boleh, lutut dulu pun boleh. Yang tak boleh, jidatnya dahulu. Kadang-kadang ustaz kita itu dibawa begitu. Jadi bukan kunut tak kunut, yang tak subuh itu yang tak boleh. Baik. Ada ya di sini ada disebutkan. Tapi boleh bertanya, kita pilih-pilih. Ini pertanyaan yang ke-26 itu. Ketika sujud, manakah yang terlebih dahulu menyentuh lantai? Telapak tangan atau lutut? Ada di sini. Baik. Dari sujud, kita kan pindah dari rakaat ke rakaat. Perlu duduk dulu, namanya duduk istirahat, atau langsung berdiri saja? Faham kan? Paham kan? Duduk namanya duduk istirahat namanya. Duduk, tak ada baca apa-apa di situ, cuma duduk saja. Kan kita sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian kita kan tidak tasyahud. Kita langsung berdiri saja, atau duduk dulu, kemudian setelah itu baru berdiri. Pertanyaan yang ke-29, halaman 74. Baik. Jawabannya. Sekarang kita tak mengaji. Sekarang ini kita tak mengaji imam sekarang nih. Sekarang kita mengaji cara sholat dulu ini. Mengaji cara sholat. Kalau imam itu takut didahului oleh makmumnya, maka dia bergerak lebih dahulu, baru suaranya itu dikeluarkan. Supaya kan makmum kan tak tahu dia sudah berdiri kan, karena masih rujuk. Maka suaranya kemudian, udah berdiri nanti baru suaranya keluar. Sehingga makmum tidak mendahului imam. Baik. Apakah ketika bangun dari sujud itu langsung tegak berdiri atau duduk istirahat sejenak? Rasulullah SAW tidak langsung berdiri, akan tetapi duduk sejenak. Fa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdati tsaniyah jalasa wa'tamada 'alal ardh. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis lagi yang lain. Dalam hadis yang lain disyariatkannya duduk setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan rakaat ketiga, kemudian bangun untuk melaksanakan rakaat kedua atau keempat, disebutkan dengan nama duduk istirahat, jilsah istirahah. Salah satu pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan disyariatkannya duduk ini. Jadi memang ada dalil untuk duduk tersebut. Akan tetapi pendapat ini tidak masyhur. Kata siapa ini? Mazhab Syafi'i. Pendapat yang masyhur adalah pendapat Al-Hadawiyah, mazhab Hanafi, Malik, Ahmad dan Ishaq. Tidak disyariatkan duduk istirahat.
Mereka berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr tentang sifat salat Rasulullah dengan lafaz, ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau tegak berdiri. Ada disebut situ duduk? Tak ada. Pilih mana? Pilih duduk dulu atau langsung tegak berdiri? Terserahlah mau pilih yang mana. Masing-masing kan ada dalil. Nah, di situ perlunya kita mengetahui. Lalu yang mana yang betul? Dua-dua betul. Sebab dua-dua hadis. Karena cara salat Nabi itu tidaklah dalam satu bentuk. Seperti yang kita sebutkan tadi. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Ini kitab hadis. Akan tetapi Imam Nawawi mendhaifkannya. Mereka juga berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Al-Munzir dari hadis An-Nu'man bin Abi Ayyash. Saya bertemu dengan banyak sahabat Rasulullah. Apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud pada rakaat pertama dan ketiga, ia berdiri sebagaimana adanya tanpa duduk. Ada ya riwayatnya. Jadi kita pilih yang mana? Terserah. Yang penting jangan salahkan orang lain yang duduk, kemudian kita tak duduk umpamanya. Ikutlah tua pak ku duduklah duduk mah. Jangan berburuk sangka. Semuanya dijawab bahwa itu tidak saling menafikan, yaitu menidakkan yang lainnya. Yang melakukannya maka itu sunnah, yang meninggalkannya juga demikian. Jadi jangan mengatakan yang melakukannya yang sunnah, yang tak melakukannya ini tak buat sunnah ini. Tidak, dua-dua itu bermakna sunnah. Yang melakukannya sunnah, yang meninggalkannya juga sunnah, karena ikut dalil. Ikut dalil itu yang disebut ikut sunnah. Jika masalah duduk istirahat itu disebut dalam hadis tentang orang yang keliru melaksanakan sholat seolah-olah duduk istirahat itu wajib, akan tetapi tidak seorang pun yang berpendapat demikian. Baik. Sudah masuk waktu sholat isya. Baru sebahagian ya. Baru 1/4 baru. Ya. Bagaimana? Mau kita lanjutkan pertemuan yang akan datang? Karena ini ada manfaatnya juga. Karena sholat ini kan setiap hari kita lakukan. Kemudian kita melihat orang lain, itulah dia. Kalau kurang ilmu kita jadi ragu-ragu. Ada lagi nih yang apa? Ya. Ada di sini. Ya, beli bukunya. Ya, ada buku ini. Setelah saya sudah baca buku ini, selesai tadi membacanya. Ya, saya baca yang bahasa Arabnya, saya baca terjemahannya. Buku ini bisa menambah pengetahuan kita tentang sholat dan membuka wawasan kita, sehingga kita nanti menjadi berlapang dada. Ketika kita melihat ada orang lain berpendapat dan mengamalkan yang lain dari yang kita amalkan, maka paling tidak jangan sampai di hati kita ini. Kadang-kadang kita ini pernah belajar dengan satu guru, karena kita terlalu suka dengan guru tersebut, dan guru itu menyampaikan satu pendapat. Maka ketika kita melihat di luar tidak seperti yang diajarkan oleh guru, dalam hati itu mengatakan orang kau tidak betul kan, tidak tapik kan. Maka dia merasa dirinya yang betul. Hati-hati, di situ syaitan bisa masuk. Ketika syaitan bisa masuk, salat yang tujuannya untuk merendahkan diri, dia malah menyombongkan diri dengan salatnya. Salat salah yang paling betul. Jemaah yang ada di Nurul Haq ini kurang betul semua ini. Karena saya berguru dengan guru saya. Nah, yang seperti ini dikhawatirkan bisa membawa kepada takbur di dalam mengamalkan ilmu. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.